Putmir Podcast Sound Inspiration. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian semua yang lagi nonton Putmir Podcast Sound Inspiration. Perkenalkan, kami dari kelas 12B. Kami membuat video podcast ini untuk memenuhi nilai sumatif akhir pelajaran informatika. Di sini kami akan membahas topik sosial media dan dampaknya bagi kesehatan mental. Ada dua bintang tamu kita nih. Di sini ada Alex. Halo guys. Dan ada Fioren. Hai. Halo Alex, halo Fioren. Halo. Kali ini Gen Z ya? Gen Z. Betul sekali. Nah, sebagai Gen Z nih pasti kalian tuh tidak pernah terlepas dari sosial media. Iya. Betul. Benar. Seberapa sering sih kalian pakai sosial media? Kalau dari saya itu tergantung kesibukan masing-masing. Saya kan bersekolah itu selama seminggu kurang lebih 5 5 hari. hari. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Iya. Saya biasanya pulang sekolah itu cuman paling lihat buka WA gitu, nggak langsung main game ini karena saya mungkin diajak teman-teman buat bermain gitu kan. Jadi saya itu ada kesibukannya tersendiri. Kalau weekend itu saya kurang lebih 5 sampai 6 jam. Kalau weekend. Heeh. Kalau Kalau sekolah yang sekolah itu paling 4 jam. 4 jam. Nah, kalau weekend ini kan karena saya juga suka bermain bersama teman keluar Oh. gitu. Enggak selama saya bermain sosial media. Gitu. ya, Alex si bolang teman-teman. Iya, betul teman-teman. Kalau Fioren, Kalau saya sendiri tergantung aktivitasnya. Tergantung aktivitas kita kan. Nah, kalau misalkan dari hari Senin sampai Jumat kita juga kan sekolah, Iya. banyak tugas, apalagi kita Betul. kelas 12 kan, banyak Betul. banget tugasnya. Sekitar 7 jam sama sehari itu ya, dari per pagi. hari. Kalau misalkan weekend, Sabtu Minggu itu sekitar 11 jam. Kenapa 11 11 jam? Karena Kaget ya. saya itu tidak keluar rumah. Jadi diam Jadi di diem aja di introvert. rumah. Ya, introvert. Introvert banget. Tuh. Merecharge energi gitu. Iya, Iya. betul. Nah, terus dari yang tadi kalian sebutkan kayak kalian Alex sampai 5 jam, Fioren sampai 11 jam, dampak sosial media bagi kalian tuh apa sih? Kalau bagi saya sendiri dari sisi positifnya ya, sebagai media hiburan. Kita kan dari hari Senin sampai hari Jumat tuh udah capek nugas sekolah belajar. Belum Sabtu Minggu masih ada tugas lagi yang harus Ya, kita betul, kerjain. Jadi ya sebagai media hiburan, kita bisa dapat bermain game, dapat nonton. Terus berita-berita yang lagi hits di medsos gitu. Kalau Alex? Ngomongin dampak, pastinya ada dampak positif dan negatif. Iya. Betul. Kalau saya sendiri sih dampak positifnya itu yang pertama mengakses informasi lebih cepat. Cuma itu tergantung dari kitanya. Kita bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk di media sosial seperti Mana yang itu. hoax, mana Iya, yang betul. fakta ya. Heeh. Kalau dari saya sendiri dampak negatifnya yaitu adanya cyberbullying. Betul. Ngomong-ngomong cyberbullying nih, menurut kalian ini seminimalnya gitu, minimalnya orang kena cyberbullying tuh apa gitu? Pas mendapat komentar yang negatif gitu yang membuatnya ngejudge mental seseorang itu menjadi down gitu. Kalau kita ngeposting Di sosial media. ya. Nah, bagi saya sendiri kalau misalkan dampak bagi cyberbullying itu Nah. mungkin bisa jadi orangnya tersebut gangguan mental. Iya, Iya. mentalnya down. Betul. Jadi nggak percaya diri juga gitu ya. Dia juga bisa bunuh diri mungkin sampai yang parah-parah. Itu parah banget sih guys. Jadi tips kalian nih biar kita nggak kena cyberbullying tuh gimana? Kalau misalkan ada komentar negatif dari orang, kita nggak usah terlalu dipikirin. Tuh. Kayak udah Bawa enjoy cuekin aja ya. Iya, bawa Ya. enjoy. Terus kalau misalkan di medsos kan ada yang namanya fitur membatasi komentar Komentar. ya. Nah, Betul. kita juga bisa melakukan itu. Kalau dari Alex? Kalau saya sih kita mengambil sisi positif dari komenannya, jangan melihat sisi negatifnya. Kalau Siapa dari tuh sisi orangnya seperti cuma itu. iri Iya, gitu ya. cuma iri. Iya, betul. Terus buat korban-korban nih cyberbullying, kalian ada pesan gak sih buat korbannya tuh biar ya dia, kalau cyberbullying kan biasanya orangnya tambah menutup diri ya, jadi makin introvert, jadi takut keluar, jadi takut posting apa-apa gitu, jadi gak pede. Kalau menurut Alex gimana? Kalau saya sih jangan terlalu gimana ya, kayak kita gak usah ya kayak bodoh amatan, jangan dipikirkan jangan gitu. pikirin. Bodoh amat. Kita harus menjadi diri sendiri, jadi Ya, menjadi betul. pribadi yang lebih baik ke depannya. Bagaimana cara kita mengubah untuk menjadi lebih baik dari mereka yang selalu ngejudge orang dari
covernya. Covernya. Cuekin aja. Cuekin aja. gitu ya. Jadi gitu teman-teman tipsnya ya. Terus dari kalian nih, selama kalian bermain sosial media, pernah gak sih kalian tuh kecanduan sosial medianya itu? Nggak Kayak pernah. FOMO gitu. Iya, FOMO. Iya, nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Kayak kalian takut ketinggalan tren gitu gak? Nggak. Enggak. Nah buat misal ada aja orangnya pasti yang FOMO ya, kayak aku pengen merasa paling wah nih di depan di media sosial biar orang tuh mandang aku tuh kayak yang si hype abis, si paling ngikutin tren gitu. Tuh kalian tuh orang-orang yang FOMO tuh gimana sih? Kalau menurut pandangan saya sih ya bodoh amatan ya. Soalnya saya merasa ngelihat orang yang seperti itu kayak lebay, sok-sokan gitu. Biar keren. biar dilihat orang-orang tuh wah, sini merasa keren sekali Iya, gitu di dalam dirinya. Kalau saya Yuk. sendiri, kalau untuk yang FOMO itu saya pribadi ya bodo amatan. Kalau misalkan kita bisa ikut tren tersebut ya kita ikut, kalau misalkan enggak ya udah. Bodo amat gitu Iya, ya. betul. Ya, nggak ngaruh juga Iya. gitu ya kehidupannya. Terus sisi positif sosial media nih bagi kesehatan mental kita tuh apa sih? Yang pertama itu pasti mengurangi depresi, jadi menghilangkan bosan juga. Kita kan bisa menggunakan sosial media itu misalkan mencari berita atau mengerjakan tugas gitu, bermain game, mungkin hiburan. itu hiburan. Kalau dari saya sendiri sih dapat memperkerat hubungannya. Kan bisa kalau di sosmed tuh ada follow-follow Follow-followan ya. teman yang jauh Iya, gitu ya, teman saudara yang jauh. atau orang lain juga bisa jadi teman kita. Iya betul. Tapi balik lagi ke pribadi masing-masing Iya, ya guys. betul. Kita harus memilah-milahnya. Oke. Iya, betul. Nah dari Alex sama Fiore nih, saran dan tips untuk teman-teman sekalian lagi nonton nih, gimana sih menggunakan sosial media itu dengan sehat? Kalau saya dari sesi ya, saran pertama kita itu harus mempunyai tujuan. Iya. Kita harus mengetahui batas waktu juga menggunakan media sosial. Jangan terlalu over. Terus Iya. harus mengakses informasi yang bisa dibilang positif, jangan ke negatif. Karena kan dari pemikiran kita juga yang dari umur segini pasti udah tau lah mana yang baik mana yang buruknya. Betul, gitu. betul. Kalau misalkan kita dapat berita hoax juga harus dicari dulu kebenarannya. Jangan Cari langsung kita faktanya. jangan langsung kita sebarluaskan ke orang-orang lain gitu. Dan terus kita melihat media sosial itu dari sisi positifnya aja, nggak usah dibawa ke sisi negatifnya. Ya betul. Jadi tadi ya teman-teman, tadi Alex sama Fioren juga menyebutkan saran dan tips ya untuk bermedia sosial dengan bijak ya, Tuh. dengan sehat. Nah, terus bagi kalian ini sebagai pengguna sosial media, baiknya nih buat teman-teman itu waktu yang tepat buat bermedia sosial tuh gimana sih biar kita juga nggak salah mengartikan ya, kayak sosial media cuma buat hiburan doang, nggak harus yang sampai bener-bener mendalami bang sosial media. Itu berapa kira-kira 3 jam mungkin? sehari? Iya, sehari. Kalau dari saya 4 jam. 4 jam. Nah, itu juga tergantung dari kesibukan teman-teman. Teman-teman juga harus mempunyai tujuan, harus mempunyai plan gitu di dalam setiap kegiatannya juga. Nggak terus-terusnya kita harus bermain media sosial gitu. Dia juga dapat membangun relasi di luar Iya. sana kan. Sesuai kebutuhan aja Iya, gitu sesuai ya. kebutuhan. Apalagi kan sekarang belajar juga pakai HP Iya, ya. belajar pakai handphone. Tuh. Oke, terima kasih Alex dan Fioren Terima sudah kasih datang ke kembali. Putir Podcast. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton podcast kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Bye. Putmir Podcast.